Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus beserta kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit membahas atau membahasakan kembali pesan Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Judul pesan Bapak Paus kita yaitu supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, diambil dari kitab Keluaran bab 10 ayat 2. Hidup menjadi cerita. Jadi tema besarnya ialah mengenai cerita. Ada 5 bagian yang ingin disampaikan Bapak Paus kita. Yang pertama, menenun cerita. Yang kedua, tidak semua cerita baik. Yang ketiga, cerita dari segala cerita. Yang keempat, sebuah cerita yang dibarui. Yang kelima, sebuah cerita yang membarui kita. Pada bagian yang pertama, Bapak Paus ingin menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya cerita itu bagi kehidupan manusia. Bahkan dikatakan manusia adalah makhluk pencerita. Dan manusia perlu terus menenun cerita untuk menjaga hidupnya. Dan dalam sejarah manusia juga ditunjukkan betapa ada yang disebut mesin tenun cerita yang membantu manusia di dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini membantu manusia untuk berkembang, melalui pesan-pesan moral di dalamnya, melalui contoh keteladan di dalamnya, menuntun arah hidup manusia. Jadi ada pesan-pesan, ada kekuatan di dalam cerita-cerita tersebut. Dan kemudian pada bagian yang kedua, Bapak Paus ingin mengingatkan kita bahwa tidak semua cerita baik. Ada cerita yang baik, ada cerita yang tidak baik. Cerita yang tidak baik itu cerita yang destruktif, yang provokatif, hoax atau berita bohong, ujaran kebencian, memecah belah kehidupan bersama yang rentan hancur di antara aneka kehidupan kita dengan keberagaman yang begitu luar biasa ini. Cerita yang tidak baik ini akan berumur pendek. Sedangkan cerita yang baik itu tetap aktual selamanya. Dan kemudian Bapak Paus melihat ketika sang pencerita yang tidak baik ini sudah semakin canggih pada zaman ini, di mana orang semakin sulit membedakan, semakin kabur ini benar-benar cerita yang baik atau kurang baik, maka dibutuhkan suatu kebijaksanaan untuk menerima dan menciptakan cerita-cerita yang baik. Dan pada bagian ketiga ingin menjawab, dari mana kebijaksanaan itu? Sumbernya semua ada dalam kitab suci. Kitab suci adalah sumber segala cerita baik yang membantu manusia untuk menenun kehidupan yang baik. Kitab suci adalah cerita cinta Allah dengan manusia semua. Judul pesan Bapak Paus yang diambil dari kitab Keluaran itu juga menunjukkan betapa kisah cinta Allah harus diceritakan, dihidupkan, dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Dalam Injil sendiri, Yesus mengajar melalui cerita-cerita dari kehidupan manusia. Dan Tuhan memasukkan kembali cerita itu dalam hidup manusia dan mengubah hidup manusia dari zaman ke zaman. Injil adalah cerita, di mana Allah terajut dalam cerita kehidupan manusia. Pada bagian yang keempat, kemudian ditunjukkan sebuah cerita yang dibaharui. Setiap cerita manusia itu punya martabat yang luar biasa, yang luhur
dan mempesona seperti yang telah diangkat oleh Yesus dalam Injil. Karena disadari betapa Allah sungguh-sungguh menginspirasi cinta Allah dan manusia, cinta manusia kepada Allah ya. Cerita itu sungguh-sungguh menjadi pelengkap Injil, dikatakan demikian. Dan ini hadir dalam cerita-cerita Santo Santa kita yang tak terhitung jumlahnya dalam gereja Katolik. Cerita-cerita inilah yang harus dibagikan, diceritakan, ya, dikomunikasikan dan dihidupi. Dan pada bagian yang kelima, yang terakhir, sebuah cerita yang membarui kita. Roh Kudus bebas menulis di dalam hati kita dan memperbarui kita. Menjadikan cerita kita itu bagian dari cerita-cerita agung seperti di atas. Seperti yang tadi dikatakan, ya. Dalam kitab suci, cerita Yesus, juga para kudus Santo Santa. Dan cerita-cerita dalam hidup kita pun juga menjadi bagian juga di dalamnya. Kita diundang untuk melanjutkan, mengkomunikasikan cerita-cerita kita tersebut. Kita diundang untuk tidak berhenti di tengah-tengah cerita. Pada rasa susah atau tangis atau kesedihan. Tetapi diajak untuk terus melanjutkannya, melanjutkan cerita tersebut, terus menenun menjadi kembali, ya, mengembalikan yang putus dan terbelah. Kita diundang untuk mendekatkan diri dan terbuka pada cerita sesama, yang juga sesama kita menjadi tokoh-tokoh utama dalam cerita. Ya. Dikatakan tidak ada tokoh sampingan atau tokoh yang tidak penting. Semuanya penting. Dan sungguh diundang untuk terbuka bagi ruang penebusan. Diundang untuk belajar dari aneka peristiwa. Maka dari sebab itu, Bapak Paus kita juga mengajak kita pada bagian terakhir untuk memohon perantaraan doa Bunda Maria. Mari kita juga bersama pada kesempatan ini berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Maria, perempuan dan Bunda, Engkau telah menenun sabda ilahi di dalam rahimmu. Engkau telah menceritakan karya Allah yang luar biasa di sepanjang hidupmu. Dengarkanlah cerita-cerita kami, simpanlah dalam hatimu, dan jadikanlah milikmu sendiri. Juga cerita-cerita yang tidak seorang pun mau mendengarkannya. Ajarilah kami untuk mengenal kembali benang-benang baik yang memandu jalan cerita. Lihatlah kumpulan simpul-simpul kusut dalam hidup kami yang melumpuhkan ingatan kami. Dengan tangan-Mu yang halus, setiap benang kusut dapat dilepaskan. Oh wanita yang penuh roh, ibu yang penuh kepercayaan, berikanlah kami juga inspirasi. Bantulah kami untuk membangun cerita-cerita perdamaian, cerita-cerita yang mengarah menuju masa depan. Dan tunjukkanlah kepada kami jalan untuk menghidupinya bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.